Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membacakan kitab serta mendengarkan isi keterangan kitab tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, pasnya di surat Saba, ayatnya ayat 14. Ayat 14 surat Saba. Semoga semua ilmu yang kita baca ini, yang kita simak bersama ini jadi ilmu yang manfaat, yang barokah fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita sendiri khususnya dan umumnya bagi masyarakat yang menyaksikan pengajian ini. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijayyi nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala niyati jami'il muallif hadal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Ahmad As-Sawi, Syekh Sulaiman Al-Jamal, Syekh Muhammad Ma'ruf Al-Karhi. Ala niyati jami masyaikhina Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Muhammad Nawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, Syekh Muhammad Khalid bin Abdul Latif Bangkalan, Syekh Abdul Alim bin Abdul Jalil, Ahmad Nawi Abdul Jalil. Ala niyati jami awlid khususan Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati. Ala kulli niyati jami'i auliyaina Indonesia bijai Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali ashabi ajmain wa ikhwani wa abai minal anbiya wal mursalin. Amin. Wa bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di dalam ayat ke-13, ayat sebelumnya di surat Saba itu diterangkan bahwa dulu di zaman Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, Allah pekerjakan, Allah hikmahkan
Allah tundukkan bangsa-bangsa jin untuk bekerja kepada Nabi Sulaiman, untuk membuatkan mihrab, untuk membuatkan masjid, tempat sholatnya umat dan Nabi Sulaiman. Dan mereka juga membuatkan patung para nabi atau gambar para ulama yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Semua nabi yang wafat, semua ulama yang wafat suruh bikinin patungnya. Makanya dulu Nabi Sulaiman itu mempunyai mimbar dan sekaligus 3.000 kursi yang terbuat dari emas dan perak. Yang kursi emasnya dipersediakan atau diduduki oleh para nabi-nabi yang hidup di zaman Nabi Sulaiman, dan kursi yang terbuat dari perak khusus para ulama. Sedang masyarakat jelata, rakyat rendah atau pengikut atau umatnya Nabi Sulaiman bin Daud, itu mereka duduk di atas hambal di dasar, di lantai dasar, yaitu dari kalangan bangsa manusia, bangsa jin dan para setan. Sedang burung-burung terbang menaungi Nabi Sulaiman. Kayak gitu kisahnya. Nabi Sulaiman mengerti bahasa semua makhluk Allah, termasuk bahasa manusia, bangsa jin, bahasa semua binatang, apalagi burung. Bahasa semua binatang itu dipahami oleh Nabi Sulaiman. Itu merupakan kenikmatan dari Allah. Satu, Allah berikan mihrab-mihrab besar. Allah berikan patung-patung atau gambarnya para ulama yang di syariatnya Nabi Sulaiman boleh membuat patungnya, yang dengan tujuan agar bertambah kesemangatan ibadah, semakin antusias beribadah kepada Allah. Di saat setiap orang masuk ke dalam masjid, di situ ada foto-foto ulamanya, mereka akhirnya semangat ibadah, termotivasi, tersugesti secara tersendiri, tersupport secara otomatis. Yang asalnya males gara-gara lihat foto gurunya, foto para nabi, para ulama, akhirnya semangat lagi ibadah. Itu tujuannya gitu. Kenikmatan yang kedua. Kenikmatan yang ketiga, bangsa jin membuatkan jifaning kal jawab, yaitu piring-piring besar, mangkok besar yang luasnya kayak kolam besar. Kok seandainya 1.000 orang makan di dalam satu nampan atau satu piring itu cukup makan bareng, mayoran, keroyokan. Dan juga kenikmatan yang keempat, Allah buatkan kudurin rosiat, kendil-kendil atau periuk-periuk raksasa. Ketika 1.000 orang masak di atas tungku besar tersebut, cukup untuk 1.000 orang. Mana tungku itu mempunyai beberapa kaki yang diambil dari gunung-gunung yang ada di negeri Yaman. Yang ketika Nabi Sulaiman dan para kaumnya menaiki periuk itu ingin masak makanan, maka masih pakai anak tangga, karena dari saking besarnya, dari saking tingginya, kakinya terbuat dari gunung. Dari situ kemudian Allah mengingatkan kepada keluarga Nabi Sulaiman, kepada anak cucu Nabi Sulaiman, kepada istrinya Nabi Sulaiman, kepada ahlu baitnya Nabi Sulaiman, semua kerabatnya Nabi Sulaiman, Allah ingatkan dalam ayat berikutnya. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dan kepada seluruh keluarga dan kerabatnya, kalian lambangkan syukur kalian, terima kasih kalian kepada semua kenikmatan itu, kalian lambangkan dengan taat beribadah kepada Allah. I'malu, beramallah kalian semua ala Daud, wahai keturunan Nabi Daud. Nabi Daud ayahnya Nabi Sulaiman. Bita'atillah, beramal taat beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semata-mata semua taat ibadah itu dikerjakan atas dasar syukron, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas kenikmatan besar yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seluruh keluarganya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, tapi sayang sekali dari hamba-hambaku sedikit yang bersyukur kepadaku dengan melambangkan taat beribadah. Jadi caranya syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, kita buktikan dengan taat kita kepada Allah, dengan ibadah yang kita kerjakan. Allah sudah memberikan kenikmatan di sini banyak.
as-sama wal basar wal afidah wal afiyah wa ghairi dzalik. Allah memberikan kenikmatan telinga bisa mendengar, Allah memberikan kenikmatan mata bisa melihat, Allah memberikan kenikmatan hati dan akal bisa memikir dan punya perasaan, dan Allah memberikan kenikmatan afiat, keselamatan, kesehatan jasmani rohaninya. Itu semua kenikmatan yang wajib kita syukuri kepada Allah. Al wajib alal ibad, jadi kewajiban seorang hamba adalah khidmatullah wa ta'atuh li dzatih. Wajib khidmat, wajib melayani Allah dengan cara taat beribadah kepadanya. Karena apa kok ada kata-kata, ada ayat wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Karena apa? Umumnya orang ibadah itu ketika niatan ibadahnya karena niat syukur kepada Allah, berarti dia orang yang ikhlas. Likauni hadal maqsid azizan. Ketika kita menjalankan taat beribadah kepada Allah, kita niati kita matur suwun kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Itu berarti ibadah yang mulia, ibadah yang ikhlas. Likauni hadal maqsid azizan. Maksud yang kayak gini, ketika kita ibadah niatannya karena bersyukur kepada Allah, itu maksud yang paling mulia. Lam yuwaffaq lahu illal qalil minan nas. Jarang sekali orang yang diberi taufik oleh Allah pertolongan untuk bisa bersyukur. Jarang sekali. Wa ghalibun nas, karena ghalibnya manusia, umumnya manusia, ibadatuhum wa ta'atuhum imma li ajli talabid dunya au imma khaufan minan nar wa tama'an fil jannah. Karena umumnya orang yang beribadah itu niatannya bukan karena syukur kepada Allah, niatannya bukan karena mencari ridhonya Allah, tapi yang mereka cari adalah kekayaan dunia. Saya baca surat Waqiah biar lancar rizkiku. Saya melakukan sholat duha biar kerjaku lancar, bisnisku sukses. Saya sholat tahajud biar saya punya istri yang cantik. Dunia, serba dunia. Ada orang ibadah itu karena takut masuk neraka. Ada orang ibadah toma'an fil jannah, karena ingin masuk surga. Sedang rizki, wanita, dan seluruh isinya dunia, serta surga dan neraka itu adalah makhluk. Orang ibadah yang paling ikhlas adalah orang yang melakukan ibadahnya karena mencari ridho Allah. Sebagaimana dalam ayat lain, di surat lain, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha maka tabana alaihim illa batigha ridwanillah. Tidaklah aku mewajibkan ibadah-ibadah kepada hambaku, tujuannya tidak lain hanyalah agar hambaku mencari ridhonya Allah, mencari ridhoku. Jadi ibadah yang paling benar niatannya adalah satu, bersyukur kepada Allah. Nomor dua adalah mencari ridhonya Allah. Ibadah yang tidak ikhlas itu adalah ketika kita ibadahnya mencari rizki, mencari harta, kekayaan, mencari dunia, mencari wanita yang soleha, mencari istri yang cantik, mencari surga, atau karena takut masuk neraka. Itu ibadah yang tidak ikhlas. Karena apa? Surga, neraka, rizki, dunia, wanita itu makhluk. Berarti orang yang ibadah niatannya kayak gitu, berarti dia tidak ikhlas, karena niatannya adalah karena makhluk Allah, bukan karena Allahnya yang menciptakan. Kalau kita ibadahnya karena bersyukur kepada Allah, karena mencari ridho Allah, itu ikhlas, berarti Allah yang diharapkan, Allah yang didapatkan. Tapi kalau ada orang ibadah biar lancar rizki, berarti dia nyembah rizki, riya, tidak ikhlas. Ada yang disembah selain Allah, yaitu makhluk-makhluknya. Jadi yang biasa niatan salah ketika ibadah, kita robah setelah tahu ilmu ini. Makanya Allah sampai bilang wa qalilun min ibadiyas syakur, dari saking jarangnya orang yang ibadah niatannya benar. Wa ghalibun nas ibadatuhum wa ta'atuhum li ajli talabid dunya au khaufan minan nar au tama'an fil jannah. Karena umumnya orang ibadah dan taat kepada Allah itu niatannya bukan mencari ridhonya, niatannya bukan karena bersyukur kepadanya, tapi karena mencari kekayaan dunia,
mencari wanita, karena takut masuk neraka, karena ingin masuk surga. Kita ibadah tanpa perlu minta masuk surga, karena namanya pahala itu, surga itu gaji tetap. Ibaratkan orang kerja itu, sampean kerja ke bos, kerja pabrik, meskipun sampean tidak mikiri bayaran, tetap dapat bayaran setiap bulannya. Kita hidup di dunia, tidak mikiri ganjaran, tidak mikiri pahala, tidak mikiri surga dan neraka. Namanya orang ibadah ya dapatnya nanti dapat gaji pahala, dapat gaji surga tanpa perlu kita minta, ngerti ya? Orang bermaksiat tanpa perlu dia minta tetap dapat dosa, dapat neraka, dapat siksa. Itu otomatis. Jadi ibadah yang niatan paling benar adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu ibadahnya niatannya karena bersyukur kepada Allah dan karena mencari ridhonya, bukan karena mencari surga dan pahala. Bukan karena mencari wanita, bukan karena takut neraka. Berarti bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada makhluk. Karena surga dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita takutnya ke neraka, berarti kita tidak takut kepada pencipta neraka. Kalau yang kita harapkan adalah kenikmatan surga, berarti kita tidak mencintai yang menciptakan surga. Buat apa dapat makhluknya? Mending dapat Allahnya. Mending dapat penciptanya. Tuh, paham jelas ya. Makanya di surat Fatihah, kenapa kok di surat Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kok bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka? Kok dibalik maf'ul bihnya, ma'mulnya didahulukan dari amilnya? Kalau dibaca na'budu iyyaka artinya saya beribadah kepadamu. Saya beribadah kepadamu ya Allah. Wa nasta'inu iyyaka, saya minta tolong kepadamu. Tapi kalau dibalik iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah saya beribadah, hanya karenamu lah saya nyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah saya berdoa, saya minta tolong agar menjadi hambamu yang ahli ibadah, bukan kepada makhlukmu. Kalau yang kita harapkan surga dan neraka, berarti na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham ya? Kalau kita ibadahnya karena mencari rezeki, berarti tidak iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Ada yang dicari selain Allah, yaitu makhluk. Ada yang disembah selain Allah, yaitu rezeki. Sama kayak gini contohnya. Kita rajin sholat, rajin tadarus Al-Quran. Di pinggir kita ada calon istri kita atau calon mertua kita. Ngajinya dicakang-cakangkan, disemangat-semangatkan ya. Ngajinya dienak-enakkan suaranya ya, biar dapat nilai tambahan. Berarti ada yang disembah selain Allah, yaitu mertua. Nyembah mertua, nyembah calon istri, bukan nyembah Allah. Baca Al-Qurannya zong, tidak dapat pahala karena tidak ikhlas. Ngerti ya? Ya, ibadah yang ikhlas itu yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arahannya ke sana. Itu rahasianya. Saya ulangi lagi kemarin, meskipun sudah pernah kita baca tafsir surat Fatihah, saya ulangi lagi karena ada kaitannya dengan ayat ini. Kita lanjut. Falamma qadaina, ayat ke-14. Falamma qadaina, dalam ari kalani qadaina, ngukumi sapa ingsun Allah alaihi ngatasi Nabi Sulaiman, ai ala Sulaiman, al mauta ing mati ing wafat, ai mata tegese wafat sapa Nabi Sulaiman, wa makasalan meneng sapa Nabi Sulaiman, ko iman hale jumeneng, hale ngadeg ala asawi ngatasi tongkate Nabi Sulaiman, ngatasi tekene Nabi Sulaiman haulan ing dalem mangsa setahun, maitan hale wong kang mati, wal jinnu hale utawi bangsa jin tak malu iku nyambut gawe iku kerja sapa bangsa jin tilkal a'mala ing mengkon-mengkono pira-pira kerjaan asyaqata kang rekoso kang abot ala adatiha ing atasi kebiasaane al a'mali syaqah latas uru ora rumangsa sapa jin bimautihi ing wafate Nabi Sulaiman hatta sehingga akalat mangan al ardatu apa rayap asahu ing tekeni Nabi Sulaiman fakhara makon jungkel sinten Nabi Sulaiman maitan hale wafat madalla ora nuduhi ora nuduhaken hum ing
jin ing jin ala mauti ngatasi wafati Nabi Sulaiman illa angin dabatul ardi apa pira-pira hewan gegermetane bumi masdarun iku masdare ardot al khosyabah urdot den pangan rayap al khosyabatu apa kayu bil bina'i lil maf'ul akalat tegese mangan ha ing khosyabah al aradatu apa rayap takulu mangan apa dabatul ardi min sa'atahu ing tekene Nabi Sulaiman bil hamzi wa tarkibi alifi asahu tegese tongkate Nabi Sulaiman lianna karana satuhune dabatul ardi atau al ardo yang sa'u iku nolak apa al ardo yang sa'u iku nolak apa al ardo ayat rudu tegese nolak ngusir apa al ardo wayazjiru lan nyegal apa al ardo. Oh gini di ana karena satu ni al ardo min sa'ah yang sa'u iku bisa nolak apa aso ayat rudu tegese nolak apa aso ya jaziru wayazjiru lan nyega apa aso biha kelawan al ardo. Lama mongko ing dalam arikalani khoron jungkel sapa Nabi Sulaiman maitan hale wafat tabayyanat moko jelas moko pertelo al jinnu sapa jin ing kasaba tegese kebuka lahum kaduwe jin apa yen to laukana apa oleh laukana lamun ana apa jin ya maluna iku weruh sapa jin al ghaiba ing perkara kang gaib wa minuki setengah gaib ma utai perkara ghaiba kang gaib apa ma anhu saking jin min mauti Sulaiman bayani wafati Nabi Sulaiman malah bisu moko ora meneng apa jin sapa jin fil azab ing dalem nyambut gawe kang soro al muhini kang nginoaken ail amali tegese kerja asyaki kang abot laum katuhe bangsa jin lidonihim krana nyonoe bangsa jin haya tahu ing uripe Nabi Sulaiman hila fadhonnihim halin ulayani penyonone bangsa jin ilmal ghaibi ing pengweruh barang gaib wa ilma kauni lan ing pengweruh anane mauti Sulaiman sanatan iku setahun bihasabima kelawan milang-milang barang akalat kelawan milang-milang tongkat akalat kang mangan hu ing ema al aradatu apa rayap minal aso bayani saking tekene Nabi Sulaiman ba'da mautihi ing dalem sakwise wafate Nabi Sulaiman yauman ing dalem sedina walailatan lan sewengi masalan kelawan umpamane. Baru kita jelaskan sudah selesai cerita Nabi Sulaiman bin Daud ini sampai di sini ceritanya. Ini ada makna yang salah tadi. Dijelaskan lanjut. Falamma qadaina alaihil mauta. Ketika aku katanya Allah mentakdir Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Maka sako iman Nabi Sulaiman diam berdiri alat asahu dengan membawa tongkatnya haulan selama 1 tahun. Maitan dalam keadaan wafat. Wal jin ta'malu tilkal a'mali syaqqa ala adatiyah. Sedang bangsa jin yang takut kepada Nabi Sulaiman, mereka tetap asyik bekerja karena merasa dipantau, diawasi oleh Nabi Sulaiman. Mereka tidak sadarkan diri, la yastash'ur bimautihi. Mereka tidak sadar kalau Nabi Sulaiman yang ada di hadapan mereka sudah meninggal dunia. Hatta akalat hul ardo asoh, sampai ketika tongkatnya Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap, barulah Nabi Sulaiman fakharra maitan, jatuh tersungkur dalam keadaan meninggal dunia. Jadi madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada yang ngasih tahu tentang wafatnya Nabi Sulaiman terhadap bangsa jin yang sedang bekerja secara terpaksa itu
Karena mereka kalau tidak kerja dicambuki api kayak oleh malaikat. Jadi pura-pura taat, aslinya mereka bandel aslinya. Tidak ada yang ngasih tahu tentang wafatnya Nabi Sulaiman terhadap bangsa jin yang kerja kepada Nabi Sulaiman, melainkan rayap, seekor rayap yang sedang menggerogoti tongkatnya Nabi Sulaiman. Barulah ketika Nabi Sulaiman jatuh, mereka sadar, tongkatnya habis kan. Tongkatnya digerogoti rayap. Baru mereka sadar kalau ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur dalam keadaan mati, wafat, alaihissalam, tabayyanatil jinnu, maka jelas bahwa bangsa jin, allau kanu ya'malunal ghaib, kok seandainya mereka tahu tentang perkara ghaib, di antara perkara ghaib adalah wafatnya Nabi Sulaiman. Mereka banyak bilang kepada manusia, kalau aku bisa mengetahui sesuatu yang akan datang, aku bisa mengetahui barang yang gaib dari mata kalian, barang yang sifatnya niskala, barang yang sifatnya tidak kasat mata, aku tahu, aku bisa menceritakan hal itu kepada kalian. Jin sering promo kayak gitu kepada manusia-manusia, sering ngomong kayak gitu. Akhirnya banyak manusia yang meyakini kalau bangsa jin itu tahu barang gaib, kejadian yang akan datang. Semenjak Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, jadi wafat di atas tongkatnya, di atas mimbarnya, di mihrabnya, jadi wafat di mihrabnya, tempat sholatnya beliau, sambil bawa tongkat, duduk di atas kursi memantau bangsa jin yang kerja. Ketika tongkatnya tergerogoti oleh rayap-rayap, akhirnya beliau terjatuh. Ketika terjatuh, barulah jelas bahwa bangsa jin ternyata tidak mengetahui barang gaib. Malabisu fil azabil muhin. Kalau memang laukanu ya'malunal ghaib, kalau memang bangsa jin itu tahu kepada barang yang gaib, sesuatu yang akan terjadi zaman akan datang, malabisu fil azabil muhin, niscaya mereka tidak akan susah payah bekerja kepada Nabi Sulaiman. Niscaya mereka akan berhenti dari nukangi, mereka akan berhenti jadi kulinya Nabi Sulaiman. Dari situ kemudian semua manusia yang awalnya sadar dan yakin, yang amat yakin kalau bangsa jin itu mengetahui barang gaib, mereka sudah yakin ternyata bangsa jin tidak tahu hal yang gaib. Kita dibohongi. Buktinya Nabi Sulaiman wafat 1 tahun di atas tongkatnya, di atas kursinya, singgasananya, sambil bawa tongkatnya. Baru mereka sadar Nabi Sulaiman wafat ketika tongkatnya Nabi Sulaiman tergerogoti oleh rayap. Dari itu jelas, laukanu ya'lamunal ghaib malabisu fil adabis syadid fi adabil muhim. Dabayyanatil jinnu allau kanu ya'malunal ghaiba malabisu fil adabil muhin. Ketika Nabi Sulaiman jatuh, dari situ jelas bahwa bangsa jin itu tidak tahu perkara gaib. Kalau memang mereka tahu tentang wafatnya Nabi Sulaiman, mereka sering bilang kalau mereka tahu barang gaib, mereka tidak akan susah payah diam bekerja kepada Nabi Sulaiman. Malabisu, mereka tidak akan tinggal diam fil azabil muhin, di dalam kerja yang sangat menyusahkan mereka, yang sangat menghinakan mereka, membuatkan mihrab, membuatkan istana, membuatkan apa yang dimau, yang disukai oleh Nabi Sulaiman. Ngerti maksud dari ayat ini? Jadi di sini dijelaskan fatah sulu annal jin. Kesimpulannya adalah annal jin, katanya Syekh Ahmad As-Sawi, aradu ayya'rifu waqta mautihi. Bangsa jin ketika mereka ingin tahu kalau Nabi Sulaiman ini wafat apa enggak ya, bahwa do'ul aradu ala asaf. Akhirnya mereka semua mencari rayap yang ditaruh di tongkatnya Nabi Sulaiman. Beliau ini wafat apa hidup, melek ini, kok matanya melihat ini. Ini beliau ini wafat apa enggak? Akhirnya bangsa jin mencari rayap, ditaruh di tongkatnya. Fawadu'ul arada, mereka meletakkan binatang yang kegremet di bumi itu
yaitu rayap ala asoh terhadap tongkat. Fa'akalat, akhirnya rayap-rayap yang ditaruh di tongkatnya Nabi Sulaiman itu, yang naruh siapa? Yang naruh bangsa jin. Karena mereka ingin tahu junjungan kita ini wafat beneran apa enggak. Mereka enggak tahu. Akhirnya si rayap itu memakan tongkatnya Nabi Sulaiman fi yaumin walailatin mikdaron, kira-kira sehari semalam. 24 jam baru tongkatnya Nabi Sulaiman tergerogoti. Fahasabu ala dzalik bahwa jaduhu qad mata mundu sanatin. Dari situ kemudian mereka sadar ternyata Nabi Sulaiman sudah sejak 1 tahun yang lalu meninggal dunia. Wafat di atas tongkatnya dalam keadaan berdiri di singgasananya, di atas kursi kebesarannya, itu sudah 1 tahun. Dari situ manusia ternyata kita dibohongi oleh mereka. Sadar manusia-manusia. Karena mereka itu sering cerita kayak gitu. Sering cerita kepada bangsa manusia kalau mereka tahu, bahwasanya mereka tahu barang gaib. Ruya diriwayatkan anna Sulaiman kana yatajarradu lil ibadah, bahwasanya Nabi Sulaiman bin Daud ini konsentrasi penuh ibadah kepada Allah di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana? Di Palestina. Yang dimaksud Baitul Maqdis di sini adalah Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Masjidil Aqsa ini tempatnya ada di Baitul Maqdis. Sekarang sebutan Baitul Maqdis bukan Baitul Maqdis lagi, tapi kota Al-Qudsi. Al-Qudsi. Kota Al-Qudsi ini kota yang diperebutkan oleh Israel terhadap Palestina. Jadi dulu Nabi Sulaiman ya dakwanya di situ. Tempat ibadahnya adalah di Masjidil Aqsa. Selama beliau konsentrasi ibadah kepada Allah di Masjidil Aqsa, di mihrab kebesarannya. Jadi Masjidil Aqsa itu yang bangunkan bangsa jin. Ngerti ya? Di antara kenangan monumental, kenangan Nabi Sulaiman untuk umat Islam pada umumnya, khususnya untuk orang Palestina, itu adalah terbangunnya Baitul Maqdis, terbangunnya Masjidil Aqsa. Makanya megah, mewah, kayak bukan bangunannya manusia. Memang bukan manusia yang bangun, bangsa jin yang bekerja kepada Nabi Sulaiman itu. Makanya diperebutkan oleh orang Israel sampai sekarang. Mati-matian rela ingin mendapatkan kota Al-Qudsi. Nabi Sulaiman biasanya ibadah di Masjidil Aqsa itu di Baitul Masjid sanata wa sanatain wa syahra wa syahrain. Kadang setahun tidak keluar-keluar dari masjid, kadang 2 tahun, kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Fadkhulu fihi wa ma'ahu ta'amu wa syarabu. Kalau sudah Nabi Sulaiman ingin iktikaf di Masjidil Aqsa, beliau sambil bawa makanan dan minuman beliau. Selama 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Kadang gitu. Falamma a'lamahu wa biwaqti mauti. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih tahu kalau akan meninggal dunia. Wahai Sulaiman, kamu akan saya takdir meninggal dunia. Ketika Nabi Sulaiman sudah dikasih ilham oleh Allah, dikasih inspirasi bahwasanya beliau akan meninggal dunia, qala Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Doanya apa? Allahumma akhfi alal jinni mauti. Allahumma akhfi alal jinni mauti. Ya Allah, samarkan wafatku terhadap bangsa jin. Jangan sampai mereka kau kasih tahu kalau saya meninggal dunia. Hatta ta'lamun nas annal jinna la ya'lamunal ghaib. Tujuannya adalah agar semua manusia tahu bahwasanya bangsa jin tidak tahu barang yang gaib. Di antara yang gaib adalah tentang meninggalku. Ini termasuk hal yang gaib. Wa kanatil jinnu tukhbirul insa. Karena apa Nabi Sulaiman kok sampai doa agar kemeninggalannya, wafatnya disamarkan dari mata jin? Karena bangsa jin biasa bercerita-cerita kepada manusia. Apa yang mereka ceritakan? Annahum ya'maluna minal ghaib asya. Bangsa jin banyak promo kepada manusia, bilang
kami semua bangsa jin mengetahui barang-barang gaib yang tidak kalian ketahui. Jadi kalau kalian tanya tentang hal yang gaib, contohnya kalian akan matinya tahun berapa, itu kami tahu. Kalian tidak usah tanya ke yang lain, cukup tanya ke kami bangsa jin. Sering ngomong gitu kepada manusia. Kalian semisal ingin tanya, kalian 1 bulan yang akan datang apakah dapat rezeki besar? Cukup tanya ke kami. Kami akan bisa menjawabnya. 1 bulan berikutnya kalian apa sakit, apa sehat? Cukup tanya ke kami. Tentang gaib-gaib itu, kejadian yang akan datang, itu kami tahu jawabannya. Katanya bangsa jin biasa ngomong gitu kepada manusia. Nabi Sulaiman dengar. Jin-jin sering membohongi manusia. Tuhbirul insa annal jinna tuhbirul insa annahum ya'maluna minal ghaib asya. Bahwasanya mereka mengetahui hal yang gaib yang sifatnya niskala. Wa annahum ya'maluna ma fil ghad. Ya'lamuna ma fil ghad. Bangsa jin juga tahu kejadian yang terjadi di hari esok. Ngomong kayak gitu kepada manusia. Apa yang terjadi besok? Di hari esok kami tahu. Oh, besok ada gempa bumi, besok ada tsunami, besok kalian akan kecelakaan, ketabrakan, kami tahu. Manusia banyak yakin karena apa? Misal dikasih tahu contohnya, kamu ini, hei fulan, manusia, kamu besok akan kena musibah. Kamu kalau naik motor besok jatuh. Besok beneran ya. Ketika mereka mengendari motor, mereka didorong, dicungkrakno sampai bangsa jin. Akhirnya manusia banyak sadar. Ternyata bangsa jin tahu kejadian yang terjadi di hari esok. Padahal mereka yang mendorong sampai jatuh. Kayak gitu contohnya. Dibohong-bohongi. Makanya kayak dukun-dukun santet yang punya perewangan-perewangan. Mereka aslinya dibohongi. Mereka tidak sadar. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dan seluruh orang yang hidup di sekitar kita tidak dijauhkan dari hal itu. Nah, termasuk golongan orang yang dibodoh-bodohi, disyirikkan dari Allah, disekutukan, dikufurkan dari Allah, dijauhkan dari Allah oleh mereka jin kafir. Kalau jin Islam ya baik, kalau jin kafir yang kayak itu. Jadi tidak semua jin jelek, ada yang baik, bahkan ada yang jadi wali itu banyak, yang setiap hari yakudotan wa manaman ketemu Kanjeng Nabi itu banyak. Nah, di antara mereka ada yang masuk Islam, diislamkan oleh Nabi Muhammad SAW ada. Summa bisa ketika sudah doa kepada Allah minta samarkan hari meninggalnya kepada bangsa jin, kemudian Nabi Sulaiman siap-siap mau meninggal dunia. Summa bisa kafanahu, Nabi Sulaiman memakai kain kafannya. Setelah itu apa yang dilakukan? Wa tahannato, Nabi Sulaiman memakai parfum, wewangian. Jadi kain kafannya dipakai, ya memang siap mati ya. Lalu dikasih pengharum, setelah mandi dulu yang jelas sebelum pakai kain kafan. Wa dakhalal mihrab wa qama yusolli. Lalu beliau masuk ke mihrab, tempat sholatnya beliau, beribadah kepada Allah. Setelah itu wattaqa'a ala aswahu ala kursi. Beliau langsung duduk di atas kursinya, singgasana kerajaannya, sambil membawa tongkat sampai wafat 1 tahun. Tidak ada yang tahu, manusia dan bangsa jin tidak ada yang tahu. Baru mereka sadar dikasih tahu oleh rayap, karena rayap menggerogoti tongkatnya. Rayap pun yang ngasih itu bangsa jin, kayak cerita tadi itu. Famata, lalu wafat, meninggal dunia. Bahkan al-jinu yanduruna ilai wasabuna annahu hayyun. Ketika Nabi Sulaiman duduk di atas kursi sambil megang tongkat, bangsa jin melihatnya dan mereka semua mengira annahu hayyun, bahwasanya Nabi Sulaiman masih hidup. Wala yunkiruna ihtibasahu anil khuruj ilan nas, dan mereka tidak mengingkari ketika Nabi Sulaiman menahan diri untuk keluar menemui manusia, untuk keluar menemui kaumnya, umatnya. Mereka tidak ingkar, bangsa jin tidak ingkar, karena sudah terbiasa hal itu. Litakarrurihi minhu qabla dzalik, karena sebelum hal itu sering terjadi. Nabi Sulaiman kalau tidak ngajar ngaji, tidak mulang ilmu kepada murid-muridnya, kepada manusia-manusia,
itu sudah wajar. Biasanya kalau sudah ibadah di mihrabnya tidak turun-turun, itu sudah terbiasa. Jadi sampai bangsa jin dan manusia-manusia mengira Nabi Sulaiman masih hidup, itu sudah sering dilakukan oleh Nabi Sulaiman demikian. Ditakarrurihi qabla dzalik, karena sebelum meninggal sering melakukan hal itu, sering meninggalkan umatnya karena konsentrasi ibadah kepada Allah. 1 tahun, kadang 2 tahun, kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Nah, ngajar, meninggalkan murid-muridnya. Fal hikmah fi ikhfa'i mautihi. Jadi filosofinya apa? Hikmahnya apa? Hikmah tentang penyamaran wafatnya Nabi Sulaiman ini. Zuhuru annal jin la ya'lamunal ghaib. Hikmahnya adalah agar jelas kepada manusia bahwa bangsa jin tidak mengetahui perkara gaib. La tatmimu bina'i Baitul Maqdis, tujuannya bukan menyempurnakan pembangunan Baitul Maqdis. Tujuan penyamaran wafatnya Nabi Sulaiman ini bukan untuk menyempurnakan renovasi atau pembangunan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Tujuannya bukan itu. Karena apa? Fa inna sahih annahu tamma qabla mauti bi zamanit tawil. Karena pembangunan Masjidil Aqsa sudah sempurna, sudah rampung sebelum wafatnya Nabi Sulaiman dalam masa yang lama. Sudah selesai, sudah kelar dibangun sebelum Nabi Sulaiman wafat. Ya, jadi di antara peninggalan Nabi Sulaiman yang dibangunkan oleh bangsa jin, monumentalnya adalah Baitul Maqdis. Awalnya memang Anna Daud ibtada'a bina'u fi maudhi'i bustatu Musa. Awalnya yang bangun Masjidil Aqsa pertama kali itu Nabi Daud. Yang membangun kota Palestina itu Nabi Daud dulu. Negara Palestina itu Baitul Maqdis adalah Nabi Daud. Allati kana yanzilu fiha farafa'u qadra qamatin. Ditinggikan kira-kira satu postur tubuh. Fauhallahu ilaihi lam yakun tamamu ala yadaika bal ala yadi benin laka ismuhu Sulaiman. Wahai Daud, pembangunan kota Al-Qudsi, pembangunan Baitul Maqdis, pembangunan Masjidil Aqsa tidak bisa kamu selesaikan di zamanmu, tapi kelak akan rampung pembangunannya, dirampungkan oleh anakmu yang kelak namanya adalah Sulaiman. Tadi sebelum Nabi Sulaiman lahir ke dunia, Nabi Daud sudah dikasih tahu oleh Allah, kelak kamu akan punya putra namanya Sulaiman. Dialah yang akan merampungkan pembangunan kota Al-Qudsi atau Baitul Maqdis. Di situ nanti ada Masjidil Aqsa. Kayak gitu. Sudah dikasih tahu. Jadi tidak diselesaikan pembangunannya oleh Nabi Daud. Fastakhafallahu Sulaiman wa habba itmamahu. Jama'al jinna wa syayatin wa qasama alail a'mal. Di zaman Nabi Sulaiman, Allah menundukkan bangsa jin dan setan untuk bekerja kepada Nabi Sulaiman, merampungkan pembangunan Baitul Maqdis. Farsala ba'dum fi tahsilir roham. Sebagian bangsa jin ada yang disuruh mencarikan marmer. Wa ba'dum fi tahsilil ballur min ma'adih. Ada bangsa jin yang disuruh mencarikan kristal yang terpendam di dalam bumi. Kristal-kristal yang terpendam di dalam bumi. Kalau mencari kristal itu harus ditambang dulu, baru dapat. Harus mengeruk bumi dulu, menggali bumi dulu, baru dapat. Dan di antara mereka juga wa amara bi bina'il Madinah birrokham wa safahih. Jadi pembangunan kota Al-Qudsi, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu terbuat dari marmer dan kristal-kristal yang ditambang dari dasar bumi. Akhirnya megah. Makanya kota Al-Qudsi itu indah. Baitul Maqdis itu. Ini dibuat rebutan sama orang Israel. Karena yang dibangun bukan pakai tangan manusia. Falamma faragha minha. Ketika pembangunan Baitul Maqdis atau kota Al-Qudsi sudah rampung diselesaikan oleh Nabi Sulaiman, ibtada'a fi bina'il masjid, barulah Nabi Sulaiman memulai bangun masjid yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Wawajja syayatin farqan minhum mayyastah rijul jawahir wal yawakid wad durra safiyah min amakiniyah.
Sebagian bangsa jin ada yang disuruh oleh Nabi Sulaiman, disuruh mencarikan jauhar-jauhar, mutiara-mutiara, intan-intan permata, batu yakut yang terpendam di tempat-tempatnya. Disuruh gali, suruh carikan. Ada yang mengambilnya dari dasar laut, ada yang mengambilnya dari dasar bumi. Disuruh carikan, harus dapat. Akhirnya kernap-kernip mengkilau Masjidil Aqsa itu sangat indah. Faminhum man ya'ti bil misik wattib wal ambar min amakinin. Di antara bangsa jin ada yang mencarikan wewangiannya, pengharumnya yang terdiri dari minyak misik, minyak kasturi, dan parfum-parfum yang lain seperti parfum ambar. Parfum ambar ini baunya kayak sekarang ini minyak 1000 bunga. Al-Fuzahra itu parfum ambar. Kalau misik ini jadinya minyak kasturi. Misik ada misik hitam, misik putih ya. Itu dulu yang dapat bangsa jin. Fa'ata min dzalika bi syai'in kasirin tsumma akhdharu sunnah linahti tilkal ahjar. Kemudian Nabi Sulaiman menghadirkan para tukang-tukang, para arsitekturnya dari bangsa jin untuk meletakkan peletakan batu-batunya agar indah. Wa islahi tilkal jawahir, dan memperindah mutiara-mutiara yang didapat oleh bangsa jin. Wa sakbi tilkal yawakid walala'i, dan melobangi batu yakut. Batu yakut itu kayak gini, batu yakut. Yakut itu ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah. Tapi yang jarang itu yang merah. Yakutut akhmar, atau terkenalnya merah delima. Mutiara delima itu yakut warna merah, itu jarang. Itu di Masjidil Aqsa itu banyak batu yakut, asli yakut. Makanya indah. Fabanau birrokhomil abiyat wal asfar wal akhdar. Batu marmer yang dipakai di Masjidil Aqsa, yang dipakai keramiknya, ubidnya itu ada yang marmer warnanya putih, ada marmer yang warnanya kuning, ada marmer yang warnanya hijau. Marmer putih, kuning, hijau, dipakai semua. Umumnya marmer warnanya apa? Kuning ya, krem ya. Ini di Masjidil Aqsa yang ditantangkan oleh bangsa jin itu marmernya warnanya putih, kuning, hijau, indah kayak surga. Wa ja'ala amdahu minal ballurir sofi. Sementara tiang penopangnya, tiang penyangganya terbuat dari batu kristal yang sangat bening, yang sangat jernih. Wa saqfuhu bi anwa'il jawahir, sedang atapnya, payonannya terbuat dari mutiara-mutiara, permata-permata yang mengkilap, yang indah. Intan permata yang indah. Wabas tu ardihi bil ambar, sedang lemek buminya, dasar buminya, tikernya ini dipenuhi dengan ambar yang baunya harum. Falam yakun ala wajhil ardi yauma itin baitun abha wala anwar minhu. Pada saat itu tidak ada satupun di belahan bumi ini mempunyai bangunan yang semegah, seindah, sebercahaya, semengilap kayak Masjidil Aqsa. Pada saat itu belum ada Masjidil Haram, belum ada Masjid Nabawi, belum. Seindah, maksudnya belum ada ini. Tidak ada satupun bangunan masjid yang lebih indah dari bangunan Masjidil Aqsa di zaman Nabi Sulaiman. Kalau masjid pertama yang dibangun di bumi ya Masjidil Haram. Makanya ada ayat di Al-Quran, awwalu baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Masjid pertama yang dibangun di bumi itu Masjidil Haram dulu. Ini pada saat pembangunan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram kalah, tidak seindah Masjidil Aqsa di zaman Nabi Sulaiman. Makanya di sini lam yakun fil ardi baitun abha wala anwar minhu. Tidak ada satupun di bumi ini ada sebuah masjid, ada tempat ibadah yang lebih indah, lebih bercahaya, lebih mengkilap
daripada Masjidil Aqsa. Fakana yudhi'u fid-dhul makal qamar lailatul badri. Kalau di malam hari keindahan Masjidil Aqsa ini kalau di waktu petang, di waktu gelap kayak bulan purnama di malam bulan purnama. Keindahannya. Jadi tanpa lampu sudah mengkilau kernap-kernip itu. Tanpa lampu sudah indah. Kalau di waktu petang, waktu gelap ya, di waktu malam, keindahan Masjidil Aqsa itu kayak keindahan bulan purnama. Di malam bulan purnama. Saking bercahayanya. Falam yazal ala hadzal bina hatta ghazau Bukhtanasor. Tidak henti-hentinya Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa ini sampai beliau diperangi oleh raja kafir yang bernama Raja Bukhtanasor. Fa kharabal Madinah wa hadamahu. Raja Bukhtanasor memporak-porandakan kota Al-Qudsi dan merobohkan Masjidil Aqsa zaman itu. Merobohkan bangunan-bangunan yang pernah dibuat oleh bangsa jin. Wa akhadha ma fi min adz-dzahab wal fidda wa sa'iri anwa'il jawahir. Sampai Raja Bukhtanasor merampas perhiasan-perhiasan yang ada di Baitul Maqdis itu. Mas-mas, perak-perak dan aneka ragam intan permata, kristal, wa hamalau ila malikihi ila mulkihi bil Iraq, dan Raja Bukhtanasor merampasnya, menjarahnya dan dibawa pergi ke kerajaannya yang berada di negara Irak. Hatta batarat hubanu Israel an-ni'am. Sampai kaum Bani Israel membuat curang terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut. Jadi Raja Bukhtanasor ini di masanya termasuk raja yang menguasai seluruh dunia setelah wafatnya Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi ada, kemarin saya sudah bilang, raja yang pernah menguasai seluruh dunia itu yang pertama dari orang kafir itu Raja Namrud. Yang kedua dari orang Islam yaitu Nabi Sulaiman bin Daud. Ini pada saat jadi raja merajai seluruh dunia. Dan setelah wafatnya Nabi Sulaiman, baru kerajaan Nabi Sulaiman ini dihancurkan oleh Raja Bukhtanasor dari Irak. Semua perhiasan-perhiasan. Sekarang jadi Israel itu sudah termasuk wilayah Israel atau Israel keturunan Bukhtanasor ini. Sampai sekarang perang. Jadi mulai sejak dulu memang sering perang. Bukan hanya sekarang. Raja Bukhtanasor ini ketika wafatnya Nabi Sulaiman, dia merajai seluruh dunia. Setelah matinya Bukhtanasor, baru ada raja baru yang merajai seluruh dunia, yaitu Raja Iskandar Dzulqarnain. Jadi sudah dapat 4. 2 dari orang kafir, Raja Namrud di masa Nabi Ibrahim, dan Raja Bukhtanasor di era setelah Nabi Sulaiman bin Daud. Dan Nabi Sulaiman serta Raja Iskandar Dzulqarnain di era Nabi Khidir atau Nabi Musa. Kayak gitu. Jadi Iskandar Dzulqarnain beriman kepada Allah, Nabi Sulaiman beriman kepada Allah. Namrud dan Bukhtanasor kafir kepada Allah. Nanti ada raja kelima yang akan Allah lantik setelah matinya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, setelah turunnya Nabi Isa Al-Masih, yang kemudian kita kenang sampai sekarang, kita kenal dengan sebutan Imam Mahdi. Itu besok jadi raja yang menguasai seluruh dunia. Yang pada saat itu semua manusia yang hidup di dunia ini agamanya Islam. Tidak ada yang kafir. Kita lanjut sih. Kita dapat berapa jam? Hampir 1 jam. Kurang dikit ini. Bani Israel mencurangi atau korupsi. Ketika sudah dikuasai perhiasan-perhiasan yang ada di kota Qudsi oleh Raja Bukhtanasor, dipindahkan ke negeri Irak dan sekitarnya. Sampai Bani Israel merampas kenikmatan-kenikmatan itu. Wa qatalu Zakaria wa Yahya, membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang masih anak keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Zakaria disembelih, Nabi Yahya disembelih oleh Bani Israel. Wa kana ibtida'u Baitul Maqdis fi sanatir rabi'ah min Maliki Sulaiman.
Jadi awal mula pembangunan Baitul Maqdis itu terjadi di tahun keempat dari kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud. Wa kana umruhu sab'an wa sittina sana. Umurnya Nabi Sulaiman bin Daud adalah 67 tahun. 67. Kalau Nabi kita Muhammad SAW 63. Umurnya Nabi Sulaiman bin Daud 67 tahun. 67. Wa huwa ibnu asyrota. Beliau sudah menjadi raja dalam usia ibnu sab'a asyrota. Dalam usia 17 tahun sudah jadi raja. Nabi Sulaiman bin Daud sudah jadi raja usia 17 tahun, sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya Nabi Daud. Nabi Sulaiman usia 17 sampai usia 67 jadi raja. Berapa tahun? 67 kurangi 17. 40 tahun. Merajai seluruh dunia. Wa kana mulkuhu khamsina sana. Kalau di sini dijelaskan beliau kerajaannya itu selama 50 tahun. Berarti sebelum ayahnya wafat sudah jadi raja. 10 tahun sebelum Nabi Daud meninggal dunia sudah jadi raja Nabi Sulaiman. Wa qaruba ba'da farahihi isna asyara alfasurin. Wa qarraba ba'da farahihi. Setelah rampungnya pembangunan Masjidil Aqsa atau kota Al-Qudsi, beliau selamati dengan mengeluarkan kurban 12.000 sapi. Jadi untuk selamatan bangun Masjidil Aqsa itu Nabi Sulaiman berkorban isna asyara alfasurin, 12.000 sapi yang disembelih. Wa mi'atan wa isrina alfasatin, dan 120.000 kambing. 120.000 kambing disembelih dan 12.000 sapi. Wa takhadal yam alladhi faragha fi min bina'ihi aidan, sampai hari penyembelihan kurbannya Nabi Sulaiman ini dijadikan hari raya untuk mereka, untuk Bani Israel dan orang Palestina. Hari penyembelihan kurban nyelamati Masjidil Aqsa itu dijadikan dan jadi hari lebaran. Wa qama ala sokhra rafi'an yadaihi ilallahi ta'ala biddu'a. Kemudian beliau berdiri di atas batu sambil menengadahkan tangan kepada Allah sambil berdoa. Allahumma anta wahabtali hada sultan. Ya Allah, engkau adalah Tuhan yang telah memberikan kerajaan ini kepada aku. Wa qawwaitani ala bina'i hadal masjid, dan engkau sudah memberikan kekuatan kepadaku untuk mampu membangun Masjid Aqsa ini. Allahumma fa'auzi'ni syukraka alama an'amta alayya wa tawaffani ala millatika. Ya Allah, takdirkanlah aku bisa menyukuri kenikmatan yang telah engkau berikan kepada aku. Engkau ngertikan aku dengan semua bahasa binatang. Engkau berikan kenikmatan kekayaan besar ini. Engkau jadikan aku raja, merajai seluruh raja di seluruh dunia. Engkau takdirkan aku menjadi orang yang jutawan, miliarder, kaya raya, yang tidak ada satupun di masaku mengalahkan kekayaanku. Engkau menjadikan aku mempunyai banyak pengetahuan, punya ilmu yang masih belum diketahui oleh orang lain. Itu banyak. Aku takdirkanlah aku bisa mensyukuri semua nikmat itu ya Allah. Wafatkan aku dalam keadaan beriman kepadamu. Wa tawaffani ala millatika. Wafatkan aku dalam agamamu ya Allah. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Jangan kau panglingkan hatiku setelah engkau beri hidayah. Teruslah kau beri hidayah hatiku. Jangan kau sampai panglingkan hidayah ini dari hatiku. Allahumma inni as'aluka liman dakhal hadal masjid khamsa fisolin. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, barang siapa yang masuk ke Masjidil Aqsa ini, yang aku minta 5 hal. Yang pertama yang aku minta, la yadkhuluhu mudznibun dakhala litaubat illa ghafarta lahu wa tubta alaihi. Satu permintaanku ya Allah, barang siapa yang masuk ke Masjidil Aqsa dalam keadaan dia bertobat atas semua dosanya, terimalah tobatnya, ampuni dosa-dosanya. Itu permintaannya. Satu. Wala khaifun illa amantahu. Barang siapa orang takut yang ingin aman masuk ke Masjidil Aqsa, berilah keamanan, berilah kesantosaan. Besok ketika orang ingin aman dikejar-kejar dajjal, masuk ke situ gitu. Itu permintaannya, barang siapa yang masuk Masjidil Aqsa, beri keamanan dia.
Jangan sampai ada orang dolim bisa masuk ke dalam masjid itu. Orang Palestina kalau sudah kepepet banget ya, suruh masuk masjid hasilnya. Insya Allah dapat barokah doanya Nabi Sulaiman bin Daud. Nomor 3, wala sakimun illa syafaita. Kalau ada orang sakit masuk Masjidil Aqsa, sembuhkan penyakitnya. Hanya masuk ini. Nomor 4, wala fakirun illa agnaita. Kalau ada orang fakir miskin masuk ke dalam Masjidil Aqsa, kayakan dia ya Allah. Wal khamisa, permintaan kelimaku, alla tasrifa nadharaka aman dakhalahu hatta yakhruja minhu. Jangan kau panglingkan pandanganmu kepada orang yang masuk Masjidil Aqsa ini ya Allah, sampai dia keluar dari masjid. Perhatikan orang yang masuk Masjidil Aqsa ya Allah, sampai dia keluar dari masjid. Illa man arada ilhadan au dzulman ya rabbal alamin, kecuali bila mana niatan mereka masuk masjidnya salah, ingin menyimpang, ingin menyeleweng, ingin berbuat dolim, jangan kau kabulkan doaku ya Allah. Jadi itu diantara fadilah orang masuk Masjidil Aqsa atas doa Nabi Sulaiman. Diriwayatkan juga yang terakhir, Nabi Sulaiman ketika membangun Masjidil Aqsa ini, beliau minta kepada Allah 3 perkara. 1, hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, kerajaan yang tidak pernah ada setelah beliau wafat. Nomor 3, minta agar pembangunan Masjidil Aqsa dirampungkan. Tidak ada satupun orang yang mendatangi Masjidil Aqsa kecuali hanya untuk sholat. Setiap orang yang sholat di Masjidil Aqsa, dia keluar dari dosa-dosanya sama seperti dilahirkan oleh ibunya. Alla ya'tihi ahadun la yanharu illa sholat fi illa kharaja min khoti'ati kayaumin waladathu ummu. Barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, ya Allah tolong keluarkan dia dari masjid sampai kotoran dosanya sudah habis, kayak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amil tadzalik Baitul Maqdis summa bina'u wa huwa hayyun wa huwa shahih. Jadi menurut pendapat yang sahih, pembangunan Baitul Maqdis, kota Al-Qudsi, dan pembangunan Masjidil Aqsa itu dalam keadaan Nabi Sulaiman masih hidup. Baru setelah rampung dalam zaman yang lama baru ditakdir meninggal dunia. Kemudian kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang Allah takdirkan bisa iktikaf, bisa ibadah, bisa sholat di Masjidil Aqsa. Bisa ibadah, bisa iktikaf, bisa sholat di Masjid Nabawi. Kita semua dan seluruh keluarga kita, teman-teman kita bisa sholat, bisa iktikaf, bisa ibadah di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Dengan pakai caranya Allah, mudah-mudahan Allah mentakdir kita semua. Ala diniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli mana wasalafu sholih bi Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Siri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca shalawat bersama-sama, kita tutup tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.